Shalom, selamat siang untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Tuce Akelupa. Di YouTube kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai pengalaman saya tentang cita-cita saya. Tapi sebelum menyimaknya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, teman-teman semua, saya ingin bercerita pengalaman saya waktu saya masih SD. Waktu saya masih SD, guru saya menanyakan apa cita-cita Anda, apa cita-cita kita semua. Nah, waktu itu saya dengan polosnya menjawab bahwa saya ingin sekali menjadi seorang pendeta. Saya ingin sekali menjadi seorang pendeta. Ya, waktu masuk SMP, saya masih tetap memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadi seorang pendeta. Setelah itu, masuk SMA, saya mengikuti seleksi Paskibra di tingkat kecamatan. Nah, setelah itu ada guru saya yang menyatakan bahwa kau tes saja poluan atau kuat. Dalam benak saya ingin sekali untuk menjadi seorang poluan atau kuat karena tinggi badan saya bagus dan badan saya juga pas. Saya merasa bahwa apa salahnya saya mencoba. Pada saat itu saya pun mengikutinya. Saya ingin sekali mencoba untuk mengikuti tes setelah tamat atau lulus dari SMA. Saya pun melupakan cita-cita awal saya, yakni seorang pendeta. Waktu saya tamat SMA, saya pergi ke Kupang untuk mengikuti tes. Waktu itu saya belum bisa sama sekali berenang dan tidak bisa apa-apa. Mau sit up, mau push up dan lain sebagainya, mau restok dan lain sebagainya, saya tidak bisa sama sekali. Dan saya masih menunggu kakak saya di Kupang untuk melatih saya. Kebetulan kakak saya seorang tentara dan saya ingin dia yang melatih saya. Dan akhirnya sampai di Kupang saya tidak latihan, tetapi saya menghabiskan waktu saya selama 1 minggu hanya duduk dan tunggu kakak saya karena kakak saya masih tugas di Malaka. Setelah 1 minggu, bapak dan mama saya menelpon saya, menanyakan apakah saya yakin untuk mengikuti tes atau bagaimana. Waktu itu saya merasa ragu karena saya masih belum bisa berenang dan lain sebagainya. Dan saya menjawab, saya tidak tahu karena sampai saat ini saya belum berlatih. Lalu bapak saya menyuruh saya untuk kuliah di Kupang dan mengambil jurusan perawat. Tetapi saya masih ragu karena saya ini takut sekali dengan darah manusia. Nah, kalau saya lihat darah pasti saya pingsan. Nah, bagaimana kalau saya mau jadi perawat kalau saya saja takut darah? Saat itu juga ayah saya merasa bahwa ini tidak bisa ini kalau kamu takut darah. Dan waktu itu mama saya menyatakan bahwa Nona, kalau Nona mau kuliah di Kupang, lebih baik Nona pulang ke Niki-Niki dan menyanyi di gereja saja, mama sudah bangga. Waktu itu saya langsung memutuskan untuk mengikuti keinginan mama saya, yakni kuliah teologi di Makassar, yakni cita-cita pertama saya. Saat itu juga saya masih ragu karena saya akan terpisah jauh dari bapak dan mama. Saya adalah perempuan satu-satunya dalam rumah kami. Nah, saya tidak mungkin jauh dari bapak dan mama. Saat di Niki-Niki, kalau mau pergi ke nenek juga, palingan 1 hari langsung pulang karena tidak bisa jauh. Nah, ini harus sekolah di
luar daerah atau luar Kupang yang memang saya tidak pernah ke sana dan saya tidak pernah melihat tempat itu. Tetapi mungkin karena memang saya harus pergi, saya tanpa harus merasa ragu, karena awalnya ragu, tetapi kemudian saya bersedia untuk pergi ke Makassar untuk kuliah di sana. Yang ada di benak saya adalah saya harus pergi dan mencari pengalaman di luar. Tetapi ternyata Bapak sudah buat nasar untuk saya tes poluan, dan akhirnya ada tantangan, tetapi kemudian kami mengaku dan akhirnya ada jalan keluar, dan saya bisa pergi ke Makassar untuk kuliah. Sesampai di Makassar, saya dijemput oleh kakak-kakak dan masuk ke asrama. Setelah itu kami menginap di asrama Putri, dan paginya kami mengikuti tes selama 3 hari. Dan setelah tes saya dinyatakan lulus di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia di bagian timur Makassar. Saya sangat bersyukur karena saya diterima menjadi mahasiswa di STT Inti Makassar. Seandainya saya tidak lulus, maka saya harus kembali ke Kupang dengan begitu malunya saya. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saya, dan akhirnya saya dinyatakan lulus dan bisa berkuliah di STT Inti Makassar. Dalam pikiran saya pasti di tempat ini atau di kampus ini pasti hanya belajar beribadah, membaca Alkitab, berdoa, menyanyi, dan lain sebagainya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan belajar banyak hal, tetapi ternyata banyak sekali yang kami pelajari. Ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, agama Islam, agama Hindu, Buddha, dan Katolik, dan masih banyak yang lain. Terlalu banyak yang kami pelajari. Dan kami juga belajar berorganisasi, belajar menerima satu dengan yang lain dari berbagai utusan gereja. Persaudaraan kami yang begitu rukun, saling menghargai, belajar sopan santun, dan masih banyak hal yang lain. Dan di kampus saya juga ada ikatan persaudaraan yang sangat baik antara dosen dan mahasiswa. Jadi kami menganggap bahwa mereka adalah bapak dan mama kami yang ada di rantau. Dan saya merasa bahwa kampus saya adalah Indonesia Mini, karena banyak dari kami yang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan kampus saya anggap sebagai ibu tercinta yang selalu mengasuh kami dengan cinta dan kasih sayang yang sangat hangat. Teman-teman, sungguh luar biasa rancangan Tuhan dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur karena Bapak dan Mama saya serta keluarga saya selalu mendukung saya dalam doa, materi, dan lain sebagainya. Tetapi kadang ada tantangan dengan hal materi karena keluarga saya adalah keluarga yang sederhana. Tetapi teman-teman, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dalam segala situasi pergumulan kehidupan saya. Ya teman-teman, mungkin ini sedikit pengalaman dari saya. Semoga kita semua termotivasi untuk selalu mempunyai cita-cita setinggi-tingginya. Dan harus selalu mengutamakan rancangan Tuhan. Harus selalu mengutamakan apa yang dirancanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, kita mempunyai banyak sekali cita-cita, banyak sekali harapan, banyak sekali masa depan. Tetapi kita harus berserah kepada Tuhan sehingga Tuhan
yang memberi yang terbaik. Sekian pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.